Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam terbaik buat semua saudaraku dimanapun kalian berada. Jadi saat ini kita akan mengunjungi melihat situs kerajaan Kediri, dan kita harus melewati beberapa sawah dan juga ladang warga. Dan saat ini kita sedang melewati hutan kecil teman-teman ya, dimana di sini tuh banyak semak yang sedang hijau-hijaunya ini karena musim penghujan. Dan ini buah apa? Buah hutan ya, yang rasanya asam dan manis, begitu kata teman-teman tadi. Kita akan melewati sebuah padang ilalang lagi. Hutannya sudah agak gundul ini teman-teman, dan suasana di siang hari ini panas sekali. Kita akan menuju sebuah pusaka yang menancap di tengah hutan Nganjuk, tepatnya di wilayah Desa Banggli, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, dimana pusaka Kediri ini yang menancap ini tidak bisa tercabut selama ratusan tahun. Dan setelah melewati padang ilalang, kita melewati hutan lagi nih teman-teman. Dan kata teman, kita sebentar lagi itu akan nyampe di lokasi. Lokasinya kayak apa ya, kita lihat sama-sama. Kita juga penasaran ini, yang namanya pusaka Kediri itu kok sepertinya berada di mana-mana ya teman-teman ya. Di Lamongan juga ada, Tuban juga ada, di Kabo juga ada. Cuman prasasti atau pusaka Kediri ini mungkin peninggalan Jenggala apa Erlangga teman-teman ya. Kita kurang paham, begitu kita datang ke sini ya seperti ini teman-teman ya, dipagari oleh pagar hijau. Dan di depan kita nih juga ada batu teman-teman. Jadi konon zaman kerajaan Jenggala dan Erlangga ini selalu berbatasan, selalu berselisih paham. Jadi setiap wilayah kedua kerajaan itu dikasih prasasti atau ibaratnya itu tapal batas teman-teman ya. Selain ucapan terima kasih juga merupakan pertanda daerah ini adalah salah satu yang dikuasai oleh raja tersebut. Demikian teman-teman ya. Ini menancap di kedalaman mungkin lebih dari setengah meter teman-teman. Kelihatan kokoh sekali. Dan keadaannya ini menghadap kemana ini teman-teman ya, ke barat dan ke timur. Ini ada tulisan masih dapat dibaca. Ini tulisan aksara Jawa kuno teman-teman ya. Sudah aus karena sudah dapat dikatakan ribuan tahun teman-teman yang berada di sini ini. Jadi kita tadi berjalan hampir 2 jam teman-teman ya. Ini jauh sekali, kita muter-muter tadi karena mencari jalan yang tidak bersemak. Jadi kita tadi ketemu warga, katanya dekat, tidak taunya jauh. Ini batu andesit teman-teman ya, kuat sekali. Ini dapat dari mana ya? Padahal di sekitar sini itu bebatuannya tidak seperti ini ya. Mungkin yang namanya raja atau pesuruhnya ini mendatangkan batu ini dari jauh, dari Nganjuk barat sana ya. Di sana ada gunung yang batunya seperti ini, kuat seperti ini, mungkin didatangkan dari sana. Kita nggak paham ya, kita cuman mengasih tahu, memperlihatkan cagar budaya, hasil karya nenek moyang kita saja teman-teman ya. Untuk penjelasan lebih jauh, lebih detail, kita kurang memahami. Demikian teman-teman ya, saya mohon maaf jika ada salah informasi. Untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya ahlinya saja ya teman-teman ya. Kita hanya menunjukkan, semoga terhibur untuk panjenengan semua yang melihat video ini. Ini saja tujuan saya ya, biar terhibur. Masalah detail lengkapnya sejarah kita kurang memahami. Demikian teman-teman ya. Ini ada teman saya yang mau menjelaskan mengenai prasasti ini, mungkin lebih lengkap, lebih detail. Oke, kita simak bareng-bareng teman-teman ya.
Prasasti Mataji merupakan prasasti yang dikeluarkan pada tahun 1051 Masehi berdasarkan isinya. Diketahui bahwa prasasti ini berasal dari kerajaan Pangjalu dan banyak menyebutkan unsur-unsur yang belum pernah dijumpai dalam prasasti sebelumnya. Prasasti Mataji berisi uraian mengenai pemberian anugerah Sima oleh Raja Kerajaan Pangjalu, Ri Maharaja Tendrakara Wuryawirya Parakrama Bhakta, kepada penduduk desa Mataji atas jasa-jasanya membantu raja menumpas musuh dalam peperangan yang sering terjadi di desa ini. Pangjalu merupakan pecahan kerajaan Airlangga setelah dibagi dua dengan kerajaan Janggala. Prasasti Mataji merupakan prasasti pertama yang memuat informasi mengenai keberadaan kerajaan Pangjalu setelah peristiwa pembagian kerajaan oleh Airlangga. Prasasti ini juga menyebutkan berbagai informasi seperti unsur birokrasi kerajaan, nama raja beserta gelar lengkapnya, serta peristiwa perang yang sering terjadi di kerajaan Pangjalu pada masa itu. Minimnya sumber mengenai kerajaan Pangjalu mengakibatkan informasi yang dapat disampaikan tidak begitu lengkap. Prasasti Mataji merupakan satu dari 4 prasasti yang ditemukan di Desa Embangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Prasasti in situ ini sekarang masih berada di tempat penemuannya di areal hutan jati yang terletak di salah satu bukit yang oleh penduduk setempat disebut Gunung Sili. Prasasti Mataji berangka tahun 973 Caka atau 1051 M dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno masa Airlangga dengan gaya penulisan berbeda berupa bentuk dasar persegi tegak, tidak condong ke arah kanan, serta pada beberapa aksara masih dijumpai kuncir yang dikenal pada masa Airlangga dan masih dipertahankan hingga masa Kediri. Prasasti Mataji termasuk ke dalam prasasti berbentuk stele dengan puncak lancip, seperti bentuk umum prasasti yang tersebar di Jawa Timur. Prasasti ini terbuat dari batu andesit dengan tinggi 130 cm, lebar atas 105 cm dan lebar bawah 92 cm, serta memiliki ketebalan 44 cm. Lebar puncaknya 67 cm dan ketinggian dari bahu hingga dasar 84 cm dengan lebar bahu 38 cm. Sebagaimana umumnya prasasti batu, prasasti Mataji hanya terdiri dari atas satu batu andesif. Hadiah ucapan terima kasih raja kepada penduduk desa Mataji dengan perantaraan karena mereka selalu menolong raja mengusir dan menumpas musuh-musuhnya hingga habis. Sayang sekali informasi mengenai unsur-unsur lain yang umumnya dijumpai dalam prasasti tidak diketahui pada prasasti ini karena tulisan yang sudah aus. Berdasarkan toponimi, Desa Mataji diduga merupakan desa yang terletak di daerah perbatasan kerajaan Jenggala dan Panjalu, sehingga di desa ini sering terjadi peperangan antara kedua belah pihak. Prasasti Mataji menyebutkan adanya peperangan yang sering terjadi di desa Mataji yang secara topografis terletak di daerah pegunungan dan dataran perbukitan. Panjalu merupakan pecahan kerajaan Airlangga setelah dibagi dua dengan kerajaan Jenggala. Prasasti Mataji merupakan prasasti pertama yang memuat informasi mengenai keberadaan kerajaan Panjalu setelah peristiwa pembagian kerajaan oleh Airlangga. Prasasti ini juga menyebutkan berbagai informasi seperti unsur birokrasi kerajaan, nama raja beserta gelar lengkapnya, serta peristiwa yang kerap terjadi di kerajaan Panjalu pada masa itu.